Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Maulidia, INT 2019-4118. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran yang mendasari pembelajaran tematik terpadu menurut ilmuwan. Yang pertama, teori perkembangan Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, seorang anak maju melalui 4 tahap perkembangan kognitif antara lahir dan dewasa, yaitu tahap sensori motor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Kecepatan perkembangan tiap individu melalui urutan tiap-tiap tahap. Tidak ada individu yang meloncati salah satu dari tahap tersebut. Tiap tahap memungkinkan orang memahami dunia dengan cara yang semakin kompleks. Perkembangan sebagai bergantung pada sejauh mana anak aktif memanipulasi dan berinteraksi aktif dengan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan di mana anak belajar sangat menentukan proses perkembangan kognitif anak. Pola perilaku berpikir yang digunakan anak-anak dan orang dewasa dalam menangani objek-objek di dunia tersebut dan pengamatan mereka terhadap suatu benda mengatakan kepada mereka sesuatu hal tentang objek tersebut. Yang kedua, teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan, yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan. Mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Menurut teori ini, satu prinsip paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak dapat hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan dalam proses dan memberikan siswa kesempatan untuk memunculkan ide-ide mereka sendiri. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa kepahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjatnya. Teori Vygotsky. Teori Vygotsky merupakan salah satu teori penting dalam psikologi perkembangan. Teori Vygotsky menekankan pada hakikat sosial-kultural dari pembelajaran. Menurut Vygotsky, bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya. Contoh dalam pembelajaran yaitu ketika akan membelajarkan materi hukum pembiasan cahaya, seperti siswa dapat memberikan contoh pembiasan cahaya medium homogen adalah lurus. Siswa dapat memberikan contoh pembiasan pada pemantauan cahaya pada kehidupan sehari-hari. Teori Bandura. Pemodelan merupakan konsep dasar teori pembelajaran sosial. Ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Seseorang belajar teori ini dengan mengamati tingkah laku orang lain. Hasil pengamatan dimantapkan dengan menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya atau mengulang-ulang kembali. Dengan jalan ini memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mengekspresikan tingkah laku yang dipelajarinya. Berdasarkan pola perilaku tersebut, selanjutnya Bandura mengklasifikasikan 4 fase belajar pemodelan, yaitu fase atensi. Fase pertama dalam pembelajaran pemodelan memberikan perhatian kepada suatu model. Fase retensi. Fase ini bertanggung jawab pada pengkodean tingkah laku model dan menyimpan kode-kode itu
dalam ingatan memori jangka panjang. Fase reproduksi. Di fase ini kode-kode dalam memori membimbing penampilan sebenarnya dari tingkah laku yang diamati. Derajat tinggi dalam pembelajaran mengamati adalah apabila tindakan terbuka mengikuti pengulangan secara mental. Fase motivasi. Fase ini termotivasi untuk meniru model sebab mereka merasa bahwa dengan berbuat seperti model mereka akan memperoleh penguatan. Memberikan penguatan untuk suatu tingkah laku tertentu akan memotivasi pengamat untuk berunjuk perbuatan. Yang kelima, teori Brunner. Seorang ahli psikologi, Jerome Brunner, adalah salah satu pelopor pengembangan kurikulum, terutama dengan teori yang dikenal dengan pembelajaran penemuan inquiry. Teori Brunner yang selanjutnya disebut pembelajaran penemuan adalah suatu model pengajaran yang menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur materi. Dari suatu ilmu yang dipelajari, perlunya belajar aktif sebagai dasar dari pemahaman sebenarnya dari nilai dari berpikir secara induktif dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.